Oke, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Minggu ini temanya adalah melihat cara dan tujuan Tuhan dari Injil Markus, karena kita sedang belajar daripada kitab Markus, saudari. Ya, nah, sering kali kita setelah terima Yesus, kita ini tahu bahwa kita sudah diselamatkan, diampuni dosa kita. Tetapi Tuhan tidak hanya sampai situ saja. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, yaitu kerajaan Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah menghidupi pola kerajaan Allah? Banyak orang percaya tidak melihat hal ini, sehingga mereka tidak melihat kuasa dan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, kita belajar dari pengenalan akan firman Tuhan ini, bagaimana kita harus hidup dan Tuhan sudah menegakkan kerajaan Allah sesungguhnya di tengah kita. Nah, mari aja kita lanjut ya. Nah, saya mau katakan bahwa kitab Markus merupakan satu kesatuan dengan kitab Matius. Artinya apa? Karena mereka saling menunjang, saudari, untuk menunjukkan pola kerajaan Allah ini. Anda lihat sendiri, Matius itu menceritakan tentang ya pengajaran. Kita sudah belajar beberapa minggu lalu bahwa Matius itu banyak sekali pengajaran. Ada Tuhan Yesus mengajar atau berkhotbah di Bukit Bahagia cukup panjang, kemudian di tepi pantai, kemudian di Bukit Zaitun, ya. Padahal kitab Matius menceritakan tentang Yesus sebagai raja, saudara-saudari. Amin, ya. Tetapi Anda mau melihat dari sini, pola kerajaan Allah, karena Yesus adalah raja daripada kerajaan Allah, berbeda dengan pola kerajaan dunia. Pola kerajaan Allah, Anda ngelihat, saya langsung katakan bahwa rajanya tidak menuntut, tetapi rajanya mengajar. Amin ya. Nah, kitab Markus itu menekankan Tuhan sebagai hamba. Ini juga satu kesatuan yang menopang kerajaan Allah. Dan sebagai hamba, maka kitab Markus penuh dengan menceritakan tentang tindakan, action yang Tuhan lakukan. Makanya dalam kitab Markus banyak sekali hal yang Tuhan lakukan. Dia melakukan menyembuhkan, dia berdoa pagi-pagi, dia pergi ke seberang. Banyak sekali action, tindakan yang diberikan. Kalaupun ada pengajaran, habis itu dilanjutkan dengan tindakan, saudari. Ya. Nah, ini memperlihatkan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah, di dalam kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan dunia. Kalau di kerajaan dunia, pola dunia, seorang raja memerintah, maka akan dipagari dengan peraturan-peraturan yang harus ditaati supaya pemerintahnya ini menjadi stabil ataupun rajanya tetap memegang kuasa. Ya. Hasilnya adalah di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Matius 20 dan juga paralelnya Markus 10, Anda ngelihat di sini, dikatakan kamu tahu pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tujuan tangan besi untuk apa? Supaya taat, supaya ada ketertiban, supaya pemerintahannya itu menjadi kokoh. Dan juga para pembesar-pembesarnya, jadi bawahan-bawahan rajanya menjalankan tugasnya dengan keras atas mereka. Bukan keras hanya sekedar, bukan konotasinya hanya sekedar jahat, tetapi nggak selalu keras itu jahat, tetapi keras artinya peraturan yang ditegakkan harus keras, artinya tidak pandang bulu. Dan hukuman yang diberikan kadang harus berat supaya ketaatan itu ada. Hasilnya adalah ada jarak dan ada ketakutan. Harus ada ketakutan terhadap pemerintahan ini. Dan juga ada jarak. Tetapi kerajaan Allah, ini yang diperlihatkan oleh Matius dan Markus. Ya, kita lihat kelanjutan di dalam Matius 20, tetapi tidak demikian di antara kamu. Kamu ini siapa? Kamu itu kita yang sudah ada di dalam kerajaan Allah. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu di kerajaan Allah, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa yang mau ketermuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara-saudari, yang terkemuka itu berbicara tentang ya posisi, ya. Nah, ini harus menjadi pelayan dan hambamu. Jadi kita ngelihat sendiri, kenapa Markus dan Matius menjadi satu kesatuan, saling menopang, menunjukkan kerajaan Allah, karena untuk menjadi yang terkemuka, siapa yang terkemuka di dalam suatu kerajaan? Raja. Maka Anda harus memiliki mentalitas hamba ataupun pelayan. Di dalam kerajaan Allah, seorang raja tidak dimulai dengan menuntut, tetapi mulai dengan mengajar, menuntun, melayanin. Saudara-saudara, inilah yang membuat pemerintahan itu, ketika pemerintahan kerajaan Allah ditegakkan dengan cara melayani. Ya, melayani ini lewat apa? Mereka dalam kerajaan Allah seperti yang Yesus kasih contoh adalah mengajar. Apa yang diajarkan? Banyak sekali, ya.
prinsip kerajaan Allah, mengajarkan tentang jalan kebenaran, kemudian bukan sekedar menuntut. Kamu harus bisa, tetapi menuntun. Aku ada buat kamu. Makanya kita ngelihat murid-murid Tuhan Yesus ketika ngikutin Tuhan Yesus, mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus agar bisa dituntun. Ya. Demikian juga ketika Tuhan datang ke Zakarias, Tuhan datang ke Matius ataupun Lewi, saudara, dia mengajak, dia kasih tahu tentang mereka mendengar tentang kebenaran, lalu Tuhan datang tinggal sama mereka, Tuhan bersahabat dengan mereka agar bisa menuntun. Hasilnya adalah mereka bisa punya hubungan akrab dan mereka bersyukur karena mereka tidak dituntut dulu, tetapi mereka diajari lalu dituntun, baru bisa memerintah. Ya, melayani adalah baru dasar pemerintah. Jadi Anda ngelihat, Markus adalah dasar daripada Matius. Markus sesungguhnya ditulis lebih awal daripada Matius, saudara-saudari. Ya, tapi Matius di dalam Alkitab ditulis duluan karena tentang bicara ini mau ditekankan tentang kerajaan Allah. Tetapi ya saudara-saudari, yang datang duluan adalah hati hamba dulu. Kamu mau melayani dalam kerajaan Allah adalah kamu mau memiliki hati hamba, baru kamu bisa memerintah. Ini yang mau diperlihatkan, saudara-saudari. Ya, dan apa yang diperintah tentu bukan hal yang lain, tetapi pola pikir. Ketika Anda sudah punya hubungan sama orang dan orang itu juga bersyukur dengan Anda, maka Anda akan mempengaruhi pola pikir mereka. Inilah kehidupan orang percaya, bukan hanya menyatakan otoritas Tuhan, tetapi juga menyatakan, saudara, pribadi kita sebagai wakil Kristus, karakter Kristus untuk membuat orang-orang, ya dengan hasil kita berhubungan dengan mereka, orang-orang bisa dipengaruhi pola pikirnya di bawah pola pikir yang baru, saudara-saudari. Kuasa Roh Kudus yang membuat orang bertobat. Tetapi pelayanan Anda dan saya membuat orang berubah pola pikirnya sehingga mereka bisa menikmati kebahagiaan, sukacita, dan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ini dia yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ya, dan lihat, kerajaan Allah dimulai di pola pikir. Karena itu nggak kelihatan, kita nggak bisa ngelihat, tapi di pola pikir. Ketika Anda punya pola pikir yang benar, Anda tahu kerajaan Allah ada kuasa, maka Anda tidak akan putus asa. Dan pola pikir inilah dimulai dengan bukan memaksakan, kamu harus percaya ini, bukan harus percaya ini. Makanya gereja yang benar adalah gereja yang saling terhubung satu sama lain. Itulah tubuh Kristus. Mereka saling mengajar, saling menuntun. Gereja mula-mula penuh dengan pengajaran. Gereja mula-mula semua orang bersatu, berhidup bersama, dituntun. Lalu pola pikir mereka berubah dan menghasilkan kuasa sehingga orang-orang sekitar mereka menjadi takut pada mereka. Takut dalam arti apa? Karena penuh dengan kuasa dan penuh dengan perubahan di dalam karakter. Ini yang terjadi sehingga mereka punya otoritas, punya kuasa. Baik atas segala keadaan di alam ataupun masalah, baik juga punya otoritas atas kehidupan karakter mereka, saudari. Itu dia. Kemudian juga kita akan melihat pola dari kitab Markus ini, saudari. Ini penting, ya. Anda harus perhatikan dengan serius karena ini perlu konsentrasi. Ya. Markus memulai dengan pasal 1 ayat 1 sampai 12 itu adalah pernyataan tentang Yesus anak Allah. Kemudian diperlihatkan bagaimana Yesus mengusir iblis, berkuasa atas iblis, Yesus membuat mujizat, Yesus juga menarik banyak pengikut. Ini bicara apa? Karena ini bicara Tuhan mendeklarasikan dia adalah raja. Dan raja ini adalah anak Allah. Karena dia raja, maka seorang raja untuk menyatakan dia yang berkuasa, dia harus mengalahkan kerajaan lain. Dan kerajaan lain yang dia dimusuhi adalah kerajaan iblis. Makanya Anda ngelihat dalam Markus 1 dan sampai 3, Yesus mengusir iblis, Yesus menyembuhkan kelemahan-kelemahan, dan Yesus bikin mujizat dan banyak orang mengikuti dia dalam Markus 3 ayat 7, saudara-saudari. Ya, kalau Anda mau lebih teliti, lebih lagi mengikuti, Anda baca. Nih ya, kalau saya hanya menyingkapkan bahwa apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan apa yang ada di dalam Alkitab Injil Markus ini. Kemudian yang terjadi adalah ketika dia menyatakan dia raja baru, dia ditolak, saudara. Oleh siapa? Oleh pemimpin. Karena seorang raja
berhubungan dengan pemimpin Yahudi. Maka dalam Markus 3:6, orang Farisi bersekongkol dengan orang Herodian. Karena saat itu yang mempengaruhi, yang punya potensi tinggi adalah orang Farisi, dan Herodian adalah orang-orang Herodes, pemerintahan orang Romawi yang sedang menguasai orang Israel saat itu. Mereka lah pemimpin saat itu. Itulah yang menolak. Ya. Dan kemudian ayat 3, ayat 13 lanjutannya sampai 6, raja baru ini punya kerajaan, dan kerajaannya ini makanya dalam 13 sampai 6 Yesus memilih 12 rasul. Ini sedang berhubungan dengan membentuk kerajaan baru, menyatakan kerajaan baru. Israel terdiri dari 12 suku, ya. Kerajaan Israel terdiri dari 12 suku, maka 12 rasul ini mewakili 12 suku yang baru. Lalu Yesus mengajarkan tentang perumpamaan-perumpamaan berhubungan dengan kerajaan Allah. Nanti Anda ngelihat sendiri ya dalam 13 sampai 6 ayat 6. Ini semua ada ya. Ini saya langsung aja, nanti Anda kalau mau lebih detail Anda lihat. Tetapi ketika kerajaan ya, bicara kerajaan, bicara area ataupun apa yang dia memerintahkan, dan itu biasanya teritori ya, dia ditolak saudara-saudari. Ketika dia memerintahkan tentang menyatakan, mendeklarasikan tentang kerajaan baru ya, orang nggak sadar tetapi dia ditolak di kota asalnya. Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati kecuali di tempat asalnya sendiri. Ya, ini dia yang terjadi. Namun kemudian Yesus menyatakan di dalam lanjutan di pasal 6, 7, 8, 21, Yesus menunjukkan otoritas. Dia berjalan di atas air. Orang Israel ketika keluar dari Mesir berjalan di tengah air, di daratan yang kering, airnya terbuka. Tapi Yesus lebih hebat lagi, jalan di atas air. Orang Israel mendapat makan ya, karena mereka memasuki masa yang baru saat itu, keluar dari Mesir ya, pada pembebasan. Ini bicara baptisan, mereka diberi makan dengan mana dan juga burung puyuh, dan Yesus kasih unjuk, dia beri makan 5 roti 2 ikan, kemudian juga ada lagi ya, memberi makan 4.000 orang. Terus dia menerangkan kitab Taurat, karena ketika orang Israel keluar pun Tuhan memberikan Taurat, dia mengajarkan Taurat. Ini bicara dia yang punya otoritas, saudara-saudari. Artinya sekarang ketika jalan di atas air, Yesus sendiri, dulu bukan Musa tapi Tuhan, tapi sekarang Yesus yang kasih unjuk, dialah yang sekarang yang punya otoritas. Tetapi ketika dia kasih unjuk itu, murid-muridnya tidak melihat. Saudara ingat, kenapa saya kasih unjuk ini? Saya kasih unjuk ini, Anda percayakan sekarang, Anda tahu bahwa Yesus adalah Raja, kerajaannya sudah ada, dan dia punya otoritas yang di atas segala sesuatu. Tapi ketika Yesus menyatakan ini, kerajaan yang dia Raja, kerajaan yang baru, ya, ada kerajaan Allah yang baru, yang di tengah mereka, dengan orang percaya, dengan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, ditolak semua. Lalu apakah Yesus harus merebut? Enggak. Hasil akhirnya apa yang dilakukan adalah, ini hasil akhirnya, kita loncat kepada Markus bagian terakhir pasal 11 sampai pasal 16, saudari. Ini kita akan melihat kiastik. Kiastik ini artinya apa? Kiastik seperti yang kita tahu bahwa bagian yang mau ditekankan adalah yang di tengah. Ini awalnya, tetapi ini akhirnya saling berhubungan, tetapi yang menjadi sumber perhatian tengah. Makanya saya kasih terang dulu awal dan juga penutupannya. Penutupannya adalah Yesus menyatakan sebagai Raja, makanya saya bilang Matius dan Markus berhubungan satu sama lain, dan Markus menunjukkan Yesus sebagai hamba. Mesias itu buat orang Yahudi berpikir Mesias itu adalah Raja, tetapi ya, makanya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia diterima dengan sorak-sorai karena mereka pikir ini Mesias, dan mereka pikir Mesiasnya Raja, tetapi ya, Yesus adalah Raja, tapi sesungguhnya Yesus adalah Mesias yang harus menderita, harus melayani, hamba. Orang pikir dia Raja, orang Yahudi menganggap dia harus Mesias, harus Raja. Maka ketika dia datang di pasal 11 ayat 11 masuk Yerusalem, dia masuk Yerusalem sebenarnya untuk memberikan korban, tetapi mereka pikir Yesus ini yang menyembuhkan, punya otoritas, punya kuasa. Mereka pikir inilah Mesias yang sebagai Raja mereka lulukan. Ya, nah sebelumnya dia memang Raja, bukan baru saat ini dia Raja, tetapi ditolak. Tapi di sini dia diterima. Anda ngelihat? Dia diterima, bukan dia marah-marah, dia keras, kasih peraturan keras, tidak. Saudara, nanti kita akan lihat ya. Lalu kemudian dia di Yerusalem juga sesudah itu, saudara-saudari, dia dikhianati oleh Yudas, dia ditinggalkan murid-muridnya, disangkal oleh Petrus, dituduh oleh para pemimpin agama Yahudi, dan disalib oleh orang Romawi. Dia adalah Mesias yang menderita, dia adalah hamba yang menderita, saudara-saudari. Tetapi disitulah dia diakui oleh kepala pasukan Roma.
Dikatakan kepala pasukan Roma itu karena ini adalah tentang raja, maka yang menyatakan adalah juga bagian dari kerajaan yang berkuasa saat itu Roma. Dan yang ada di situ adalah kepala pasukan mengatakan sungguh dia ini anak Allah. Anda melihat di sini raja ini katakan firman Tuhan katakan Yesus itu adalah anak Allah. Dia raja, dia anak Allah. Tetapi dia tidak menuntut pengakuan, tetapi akhirnya dapat pengakuan di sini, saudari. Oke? Dan yang terakhir, sesudah dia mati dan bangkit naik ke surga, dia adalah Mesias yang memerintah. Dia bangkit, dia memerintah dari surga, dan dia memberikan kuasa itu juga kepada murid-muridnya, kepada kita, dengan katakan dia menyertai kita dan ada kuasa-kuasa yang menyertai. Saudara, ya, sebelumnya murid-muridnya nggak melihat, tetapi sekarang murid-muridnya melihat bahwa sungguh dia adalah Mesias yang bangkit dan berkuasa, ya, dan memiliki otoritas yang menyertai mereka, orang percaya ini, saudari. Nah, kita ngelihat bahwa Yesus adalah ini memang. Dia anak Allah, dia adalah raja, dia punya otoritas atas segalanya. Sebagaimana yang dinyatakan di sini, dia punya otoritas segalanya, ya. Dia raja dengan otoritas, dia ini kerajaannya, ya. Dia raja, tetapi dia tidak perlu merebut. Yang dia lakukan justru adalah dia memberi. Ingat tadi bahwa kerajaan Allah polanya adalah melayani dulu. Melayani artinya ini yang dilayani Tuhan sebagai Mesias, dia melayani dengan pengorbanan dia. Ini di ayat pasal 11 sampai pasal 16. Lalu apa yang di tengah? Saudara, yang di tengah yang menarik adalah pasal di tengahnya ini mulai di pasal 8, 22. Tadi yang bagian pertama ini 21, sekarang kita 22 sampai 26 itu bicara orang buta. Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Dan sebelum pasal 11 ini, arti yang di tengah ini dikurung dengan Yesus juga menyembuhkan orang buta yang namanya Bartimeus. Menarik, Anda nanti renungkan, ya. Kita tidak bahas detail di sini, tapi Anda renungkan betapa firman Tuhan itu luar biasa, punya makna, bahkan ditaruh konteksnya, ditaruh posisinya, urutannya, semua memiliki makna. Nggak ada satu hal pun nggak memiliki makna. Kalau kita nggak ngelihat, kita belum mengerti aja, belum disingkapkan. It's okay, nggak ada masalah. Anda ngelihat ya di sini di Betsaida, antara Betsaida Yesus menyembuhkan orang buta dan penyembuhan ini juga nggak langsung, ya. Yesus membawa orang buta ini, bukan orang buta itu datang ke Tuhan Yesus, tetapi banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus untuk minta agar orang buta ini disembuhkan. Yesus membawa keluar dari kota Betsaida, lalu Yesus mendoakan, tetapi nggak langsung sembuh. Orang itu hanya bilang melihat dia bayang-bayang samar, kemudian Yesus doakan lagi, baru dia sembuh. Tapi ketika Bartimeus, saudara-saudari, ya, Bartimeus yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus bertanya, mau apa? Aku bilang, sembuhkan aku, celikan aku. Yesus bilang, imanmu. Tanpa Yesus menyentuh Bartimeus. Kalau di sini tadi di Betsaida dia sentuh, ya. Tapi di sini enggak. Bicara apa sih? Ini bicara iman Bartimeus. Tapi di sini adalah belas kasih dari orang-orang di sekitar dan dari iman Tuhan Yesus. Artinya buat saya adalah Tuhan mau Anda dan saya bertumbuh kepada di sini. Jadi iman Anda, karena di kerajaan Allah, ya, kuasa dan kekuatan kita terletak pada iman. Yesus menopang. Di sini Anda bertumbuh. Dari Yesus menopang, iman Yesus, ya, belas kasihnya. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh pada akhirnya, sehingga akhirnya kita bisa melihat Yesus itu Raja, kuasanya nyata, Anda pun diberikan otoritas. Amin. Saudara, nah sekali kembali kayak itu aja sebagai ini. Tetapi apa yang ada di tengah ini? Yang di tengah ini adalah berita tentang kematian Yesus. Yesus memberitakan tentang kematiannya 3 kali, dia memberitakan itu, saudara-saudari. Ya, jadi dengar agar Anda konsentrasi. Pak, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah saya mau kasih unjuk bahwa dalam kerajaan Allah Anda adalah sudah oleh karya Tuhan Yesus, Anda adalah anak-anak raja, saudara-saudari. Ya, nanti kita ngelihat. Tetapi untuk itu Anda nggak usah gembar-gembor. Yang Anda lakukan adalah ikutin teladan Tuhan Yesus. Mari kita lihat ini dulu sementara. Ya, 3 kali Yesus memberitakan kematian yang diantara Betsaida dan Bartimeus. Ya, pertama kali dalam Markus 8:31. Ketika dia memberitakan kematian, kemudian selanjutnya yang terjadi, peristiwa yang selanjutnya adalah pernyataan dari surga.
Inilah anak yang kukasihi, transfigurasi. Dengarkanlah dia, saudara-saudari. Lihat, Yesus memberitakan kematiannya artinya Yesus memberi, Yesus melayani. Dan yang terjadi adalah kekuatan dari Tuhan, pengakuan dari Bapa. Ini anak yang kukasihi. Saudara-saudari, bukannya artinya menuntut. Banyak sekali kita di dalam kehidupan orang percaya lebih menekankan menuntut. Tuhan, aku udah ikut Engkau, aku sudah berkorban. Saudara-saudari, prinsip dari kerajaan Allah adalah Anda akan ditinggikan, Anda akan melihat kuasa-kuasanya ketika Anda mulai memiliki hati seorang hamba, memberi sesuatu. Oke? Kemudian dalam Markus 9 ayat 31, pemberitaan yang kedua kali Yesus memberitakan bahwa dia harus mati, menderita, mati, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kejadian terjadi kemudian di dalam kitab Markus ditulis bahwa perkataan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian kalau kamu memberi sesuatu dalam kerajaan Allah, maka kamu memiliki 100 kali lipat. Ini bukan hitung-hitungan, saudara. Ini sama juga kalau Alkitab, Tuhan berapa kali kamu harus mengampuni? 7 kali 7. Ini bukan 49. Ini artinya terus-menerus. Ketika Yesus katakan juga bahwa kalau kamu meninggalkan sesuatu demi kerajaan Allah, memberi demi kerajaan Allah, kamu akan diberi 100 kali lipat. Ini bukan hitung-hitungan secara aljabar, matematik, tetapi ini mengatakan kamu akan mendapatkan kelimpahan, berlimpah-limpah, gitu ya. Dan intinya begini, ketika kita mulai memberi, memiliki hati hamba, maka Anda akan melihat hal-hal yang mustahil terjadi. Anda akan melihat hidup Anda penuh dengan kelimpahan, bukan sekedar harta, saudara-saudari, bukan hanya sekedar uang, jangan masuk dalam pola dunia, tetapi Anda ketika melihat hati hamba, nggak tahu Anda berlipat bahagianya, hikmatnya, saudara-saudari. Itu kira-kiranya. Kemudian di dalam Markus 10 ayat 33 sampai 34 adalah pemberitahuan ketiga kalinya. Saudara, Anda tahu pemberitahuan ketiga kalinya, habis itu yang ditekankan, sesudah itu yang datanglah yang terbesar adalah yang melayani. Ini dia inti kerajaan Allah. Bukan arti melayani secara status, saudara, tetapi melayani secara hati seorang hamba. Yesus adalah raja, tapi dia memiliki hati hamba yang melayani. Mesias adalah raja, tetapi dia memiliki hati Mesias yang adalah hamba, melayani, memberi, menanggung, saudari. Amin. Saudara-saudari, inilah apa yang diperlihatkan oleh kitab Markus. Anda ngelihat, harus dari hati hamba, maka Anda lewati proses, Anda dilatih dan menyadari bahwa Anda sesungguhnya raja. Oke, kita memang sudah jadi raja karena Yesus adalah raja dan kita adalah dilahirkan baru dalam kerajaannya. Kita anak-anak Bapa kita adalah raja, maka kita anak raja. Oke, oleh sebab itulah Mesias sebagai hamba yang dinantikan, Mesias sebagai hamba yang memberi, yang menderita ini ya dia memberi kehidupannya. Mesias yang memerintah yaitu hamba yang memerintah bersama Yesus, kita ini semua saudara-saudari. Dan ini terjadi ketika kita melalui ini prosesnya. Di tengah ini proses, Yesus pun melalui proses ini. Saudara, ketika Yesus mengatakan tentang bahwa dia akan mati, gak ada yang mengerti. Bahkan murid-muridnya masih ngeribut siapa yang terbesar, saudara. Tetapi ketika kita juga melayani Tuhan, kadang hal-hal yang seperti gak enak tetap terjadi. Orang gak ngerti, salah ngerti, apapun juga, saudara, it's okay. Itu bagian dari proses. Sebagai seorang yang memiliki hati hamba, kita gak perlu menuntut. Jalanin aja prosesnya, maka akhirnya nanti Anda akan melihat bahwa Anda akan melihat hal-hal ini, lewat proses ini Anda akan melihat sungguh Anda anak raja, ya, sungguh sama seperti Yesus diakui, dan kerajaan Allah ada di tengah kita. Artinya apa? Ya prinsip kerajaan Allah, bahwa kita bisa, salah satu contohnya prinsip kerajaan Allah, Allahku mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, bukan menurut keadaan. Keadaan dunia boleh kacau, boleh sedang sulit, tetapi kerajaan Allah menyatakan kita dipelihara, dicukupi menurut kekayaan dan kemuliaan Dia di surga, bukan di dunia. Kemudian otoritas ini, otoritas kerajaan Allah di atas otoritas dunia, saudari. Amin. Nah, itulah yang kita mau dapat dan pelajari untuk minggu ini. Anda coba renungkan terus, ulangi lagi, ini menjadi bagian begitu penting. Minggu depan kita akan tetap melihat juga yaitu cara dan tujuan
Tuhan dari kitab Markus ini kita melihat cara dan tujuan Tuhan adalah Dia mau kita sadar kita adalah anak raja, kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita memiliki otoritas kerajaan Allah, tetapi dengan cara Anda mulai memiliki hati hamba. Markus dimulai duluan hati hamba, maka raja itu, Matius berbicara tentang raja, akan terlihat. Bukannya lahir, tetapi memang dia adalah raja. Kita adalah raja karena kita di-impute, karena kita dicangkokkan dalam kerajaan Allah menjadi anak Allah, saudara-saudari. Tetapi hatinya, prosesnya adalah ini dia, kita mau memberi. Ketika kita mau memberi, kita mau melayani, saudara akan semakin mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan berkenan, Tuhan menopang. Bukan karena Anda melayani Tuhan jadi berkenan, tetapi memang Anda sudah itu, semakin diteguhkan. Bukannya Anda melayani tidak ada yang mustahil, Anda dapat kelimpahan. Enggak, itu sudah ada, tapi semakin diteguhkan. Anda semakin melihat ketika punya hati hamba, gak ada yang mustahil ya, mujizat terjadi. Lalu Anda makin melihat kelimpahan, saudara-saudari. Anda melihat banyak sekali kelimpahan, bukan hanya sekedar harta, tetapi Anda bisa melihat kelimpahan mujizat, kelimpahan kuasa, kelimpahan hikmat, kelimpahan pengetahuan, kelimpahan kemurahan, saudara-saudari. Amin. Terus kemudian juga, saudara, yang terbesar adalah yang melayani. Yang terbesar ini bicara siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Rajanya. Kita anak raja memang, tapi ketika kita mulai hati hamba, kita makin melihat, iya, kita bukannya baru jadi, kalau kita melayani baru jadi anak raja. Enggak, kita sudah anak raja, tapi Anda semakin melihat, ya, status anak raja itu diteguhkan dalam hidup kita. Jadi di sini bukan arti Anda mendapatkan, meraih, tetapi meneguhkan yang sudah Tuhan berikan, tetapi dengan hati yang melayani, memberi, memerintah bersama. Jadi bukannya mau kita, tapi kita memerintah bersama Yesus apa yang Tuhan mau, saudara-saudari. Kita memberi, kita menantikan. Ya, kita menjadi orang yang dinantikan. Jadi orang yang membawa berkat, orang yang membawa sukacita, kebahagiaan, kedamaian. Amin. Anda renungkan dengan kehidupan kita masing-masing, maka Anda akan melihat, Anda dan saya melihat, sungguh kita hidup di kerajaan Allah. Sebab kita sungguh-sungguh anak-anak raja, dan sungguh kerajaan Allah ada di tengah kita dengan otoritasnya. Amin. Demikian ya Tuhan berkata PA kita minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.